Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Merina Kintara, Saya Ufarandina Siti. Saya Nasana Sheila Rahmadisa. Saya Rahman Nuraini. saya Tania Didimati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan tema RBL kami, yaitu tentang kurangnya sex education sehingga masyarakat kurang aware terhadap sexual harassment. Selamat menyaksikan! Menurut Ibu, seberapa penting sex education untuk diajarkan atau dikenalkan kepada masyarakat, khususnya anak-anak remaja? Oke, kalau misalnya sex education itu kan sebenarnya sesuatu yang melekat pada diri individu ya. Jadi seksualitas itu di masyarakat itu ada. Tapi kalau misalnya pelajar atau remaja itu wajib dapat pendidikan seks, karena di usia-usia remaja itu usia yang rentan untuk ingin tahu banyak hal. Jadi penting banget harus ada sex education apalagi di pendidikan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, apakah kebijakan pemerintah tentang pelecehan seksual saat ini sudah baik dan tepat? Oke, kalau untuk kebijakan yang terbaru, alhamdulillah jadi pemerintah itu sudah aware terhadap masalah pelecehan. Jadi undang-undang TPKS itu sudah disahkan ya. Cuma sayangnya memang ada beberapa pasal, misalnya kasus mengenai pemerkosaan, kemudian pemaksaan dalam aborsi belum diatur. Tapi ada tindak lanjut selanjutnya dalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana gitu. Jadi kalau secara tepat dan benar pemerintah sudah aware, jadi sudah bagus dalam kebijakan. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai sexual harassment atau bagaimana cara Ibu menyikapi sexual harassment sebagai guru? Oke, kalau misalnya terjadi nih ya pelecehan seksual misalnya di lingkungan sekolah kita, berarti upaya yang bisa kita lakukan selain pendidikan dari keluarga, di sekolah bisa menguatkan misalnya guru sama BK koordinasi. Kalau misalnya ada siswa nih yang mungkin merasakan pelecehan seksual, bisa lapor sama orang terdekat gitu atau ke BK, nanti kita bisa tindak lanjut hal tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu mengapa di Indonesia masih banyak kasus pelecehan seksual? Kalau masih banyak kasus mungkin karena tadi ya, yang pertama kurangnya pendidikan seks gitu. Karena kalau kita lihat data dari Komnas Perlindungan Anak juga ya, di tahun 2012 sampai 2020 sampai pandemi itu lumayan 700% peningkatan pelecehan seksual itu terjadi. Makanya ya itu berarti kurangnya pendidikan seksualitas. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Makasih banyak. Oke.